selamat sore Ibu Sartika. Selamat sore Bu Ance. Gimana keadaannya hari ini? Sore hari ini agak mendung-mendung ya, tapi tetap masih sehat, Iya ya, masih semangat ya Bu ya. masih semangat. Uh, jadi kira-kira apa Bu yang mau kita bicarakan pada sore hari ini? Gini Bu Ance, eh, di sekolah kami itu ya di SMP ada kami termasuk guru mata pelajaran ya. Hmm, Jadi saya itu kan guru mata pelajaran IPS. Dan di sekolah itu sebenarnya ada apa ya namanya MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, khususnya kami di IPS dan juga mapel-mapel yang lain. Tetapi sebenarnya secara struktur atau organisasi tidak terlalu terbentuk begitu. Hanya saja eh, paling guru-gurunya ya kalau ada kepentingan aja ya bisa apa ya saling saling bertanya, saling saling apa namanya juga mungkin ada yang perlu dikerjakan sama-sama gitu. Tetapi tidak ada waktu khusus sebenarnya. Nah, jadi itu masa yang menjadi apa ya masalahnya seperti ini. Tidak ada apa namanya ya, saya punya keinginan ya sebenarnya ada sebenarnya MGMP kami khusus di sekolah agar ada waktu-waktu yang bisa kami gunakan untuk membahas pembelajaran begitu. itu ya Bu ya. Hmm. Jadi uh, apa nih yang Ibu harapkan? Tujuan apa sih nanti yang Ibu harapkan di akhir sharing kita? Saya menginginkan ya Bu ada eh, apa ya kami bisa memiliki apa ya namanya MGMP khusus yang memang nantinya itu bisa meningkatkan kompetensi kami sebagai guru IPS gitu di dalam Hmm. ini MGMP tersebut gitu. Itu harapan saya sebenarnya sehingga ini juga makanya saya utarakan sama Bu Aceh. Hmm. Ya. Jadi Bu, sejauh ini apa sudah pernah sudah pernah dilaksanakan beberapa kali gitu untuk kegiatan MGMP IPS ini? Apa sudah pernah dilakukan? Kalau yang dilakukan ya secara resmi sepertinya nggak ada, Bu. Ya, Oh, nggak ada tidak ya. ada. Mm-mm. Paling yang MGMP itu berjalannya adanya di kabupaten, kemudian masuk lagi skopnya lebih kecil itu di regional, apa ya namanya gugus ya, di gugus antara beberapa kecamatan, paling 2 atau 3 kecamatan gitu. Tetapi di eh, sekolah kami sendiri yang seharusnya kami itu lebih intens maunya ya, adakan pertemuan Khusus ya di sekolah khusus itu ya. gitu ya, Mm-mm. itu tidak ada gitu. Diakibatkan karena ini juga gitu teman-teman satu mapel itu Mm-mm. eh, nggak tahu ya entah karena waktu tidak ada, kemudian juga pertemuan tidak ada karena apa pulang sekolah gitu ya udah langsung pulang ke rumah masing-masing. Jadi memang Hmm. untuk pemilihan seorang apa juga nggak ada gitu siapa ketuanya gitu. Jadi memang dia tidak terbentuk secara resmi dan diketahui oleh sekolah seperti itu. Iya ya, Bu ya. Jadi gini, eh, seandainya kegiatan itu, Ibu tadi kan berharap itu dilakukan ya, direalisasikan ya. Nah, jadi kalau memang itu harus terbentuk, kira-kira eh, untuk waktunya bagaimana ya, Bu? Dilakukannya sekali seminggu kah atau sekali 2 kali sebulan gitu? Bagaimana, Bu? Iya, mengingat pertemuan kami pun untuk buat pertemuan itu aja sulit begitu ya. Harapan saya sih kalau bisa dia sekali sebulan aja udah bagus gitu ya. Iya Sudah ya. bagus karena sebelumnya pun paling kami bertemu di kantor guru
kan nggak begitu intens itu. Paling kalau misalnya ada siapa yang bikin apanya apa namanya itu soal ujian gitu ya. Ya paling kami lewat WA atau juga mungkin oh Ibu ya kelas 7 nanti ya, Ibu sana kelas 8 ya gitu saja. Tapi kalau untuk membahas lebih jauh lagi mengenai kami itu bisa saling sharing ya atau kami bisa bergantian mengadakan supervisi contohnya sesama teman sejawat, sesama guru IPS tuh malah nggak ada gitu kesempatannya. Iya. Sejauh ini Bu, untuk kira-kira apa yang menjadi hambatannya Bu ya? Apa yang menjadi hambatannya, gangguan kendalanya itu kenapa MGMP IPS itu tidak terrealisasi di sekolah Ibu? Apa yang menjadi hambatannya? Oh iya ya, menurut pengamatan saya ya, karena juga ini pernah saya inisiatif gitu ya mengatakan kepada teman-teman kalau bisa kita buat pertemuan lah gitu, pertemuan antara kita guru IPS. Kalau bisa kita kasih lah waktunya gitu kan. Tapi masing-masing punya alasan. Alasan ada yang oh aku harus ke ladang Bu, aduh ada pula panenku sekarang begitu. Kemudian ya mungkin lain waktu aja gitu. Tapi tidak pernah jadinya terrealisasi karena tidak adanya kesepakatan waktu yang bisa kami apakan sama-sama. Jadinya akhirnya Yang ya disepakati ya. iya. Jadi seperti itu hambatannya. Jadi makin lama makin karena tidak ada gitu pertemuannya ya, ya udah akhirnya tidak jadi gitu. Jadinya hanya sekedar dibahas atau rencana-rencana, tapi terrealisasinya nggak tahu kapan ya Bu ya. Ya benar Bu. Iya. Begini. Nah, jadi Bu, kira-kira nih, solusi bagaimana? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk agar MGMP itu bisa terrealisasi? Kira-kira solusi apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Atau Kalau solusi ke depannya lah? ke depannya, kalaupun kemarin-kemarin itu mungkin hanya sebatas saya apa aja ya, coba kita bikin pertemuan gitu kan. Iya. Ini untuk Misalnya aksinya gitu Bu. ke depannya yang bisa terrealisasi ya Bu Ance ya. Iya. Mungkin apa ya? Mungkin kami saya mulai kembali ya. Saya mulai kembali berkomunikasi gitu ya dengan teman satu MGMP ini, MGMP IPS. Lalu saya nyatakan kepada mereka, coba kita buat pertemuan ya, pertemuan yang nggak usah terlalu formal dulu gitu ya. Tetapi kita bicarakan dulu apa yang menjadi hambatan kita membuat MGMP di sekolah kita ini. Di sekolah ini tidak berjalan gitu ya Bu ya. Iya. Itu dulu yang pertama ya, yang kami bicarakan atau kesulitan-kesulitan apa gitu, sehingga nanti kami bisa buat suatu kesepakatan gitu. Gitu Bu Anje. Dari solusi Ibu tadi, Ibu mengatakan kalau nanti akan dibikin pertemuan hanya untuk membahas hambatan-hambatan apa yang kenapa kita ini bisa MGMP ini nggak bisa terrealisasi kan gitu. Ya. Nah kira-kira Bu, saat Ibu nanti melakukan itu, kira-kira apakah ada hambatan berikutnya? Dan bagaimana Ibu nanti mengatasinya? Kira-kira ada hambatannya lagi nggak nanti? Yang saat melakukan itu? Ya pasti mungkin ada saja ya hambatan itu gitu ya, atau alasan-alasan karena pekerjaan, karena anak-anak gitu ya, anak-anak di rumah, atau saya juga terkadang saya bisa berikan waktu tapi temannya nggak bisa ya gitu. Sebaliknya mereka bisa, mungkin saya jadinya ada waktu saya juga yang nggak bisa diganggu pada saat itu gitu ya. Ya mungkin ada saja hambatan mungkin yang bisa terjadi pada yang kami sudah boleh rencanakan gitu Bu Ance. Jadi sebelum itu terjadi nih Bu, kita kan sudah punya gambarannya kan? Kita sudah bisa menebak, oh ini nanti bakal terjadi gitu. Kira-kira antisipasi yang Ibu lakukan apa?
Uh, iya ya, Ap- maksud Hmm. antisipasi ini gimana maksudnya Bu Ance? Antisipasinya gini Bu, misalnya kan tadi kan solusinya kita Mm-mm. membuat pertemuan untuk membahas hambatan apa yang membuat kita itu tidak bisa merealisasikan MGMP IPS ini gitu kan. Iya, iya. Maksud saya antisipasinya itu apa dibikin apa kegiatan ini dibuat di dalam masih dalam jam pelajaran Mm-mm. atau setelah selesai sekolah. Kalau di jam pelajaran kan Bu tidak ada alasan anak, pekerjaan lain kan gitu. Itu maksud saya Bu. Maksudnya gimana antisipasi berikutnya gitu. Iya ya. Setidaknya memang dalam pembuatan atau pertemuan ini memang itu harus di luar dari jam pelajaran. Oh Ya, iya benar. karena nanti misalnya saya bisa, ternyata ibu yang satu tidak bisa gitu kan. Jadi tidak ada terus pertemuan. Tetapi memang ini harus di luar dari jam pembelajaran gitu. Oh iya ya di Ya, luar jam pelajaran ya. iya. Paling tidak waktunya Hmm, contohnya entah setengah jam saja gitu kan. iya iya iya. Ah, ini kita udah mau sampai ke akhir nih Bu. Ya, Jadi yang mau saya tanyakan, kira-kira komitmen Ibu untuk kedepannya bagaimana Bu? hmm, iya ya. Eh, Nantinya ketika saya inisiatif untuk komunikasi ya dengan teman-teman satu MGMP IPS di sekolah, saya juga ingin melibatkan kepala sekolah juga Oh ya. agar memang pertemuan kami ini gitu uh, apa ya diketahui gitu sama kepala sekolah. Ada hal-hal yang memang akan kami apa ya kami pikirkan untuk pengembangan kompetensi khususnya di guru mata pelajaran IPS gitu. Jadi Hmm, saya juga berharap nanti ada dukungan dari kepala sekolah, kepala sekolah ya. iya, sehingga nanti bisa terrealisasi ini tadi apa yang kita rencanakan tadi begitu Bu Ance. Mm-mm. Baiklah. Jadi Bu, kita sudah tahu masalahnya apa, kemudian kita sudah tahu juga bagaimana solusinya dalam mengatasi masalah ataupun hambatan yang akan nantinya kita hadapi. Jadi harapan saya semoga ke depannya MGMP IPS ini bisa terrealisasi ya Bu ya di sekolah Ibu. Iya, Baik pun dengan kendala apapun itu bisa teratasi ya Bu ya. Ada kerjasama antara guru dan juga kepala sekolah. Gitu ya, Bu. iya Bu Heeh. Ance. Jadi, bagaimana Bu perasaannya setelah kita sharing ini? Apakah eh, ada hasilnya? Eh, iya, saya Apakah merasa, sedikit terbuka atau bagaimana? iya, saya jadi terbuka gitu pikiran saya ya ketika saya di coaching sama Bu Ance gitu. Oh ternyata selama ini gitu kan yang menjadi harapan saya sebenarnya jarang ini saya bicarakan gitu kepada Mm-mm. orang lain gitu. Tetapi setelah uh, di dalam coaching ini, wah jadi saya mendapatkan ide dari apa yang kita bicarakan ini loh Bu Ance. Ya, semoga ya, Bu ya. Ya, Semoga bisa terrealisasi MGMP IPS-nya di sekolah Ibu ya. ya. Oke, ada lagi Bu yang harus kita bicarakan? Oke, cukup Bu Ance. Terima kasih Iya, buat terima kasih. ininya ya, buat waktunya. Ya, Oke, selamat sore Bu Ance. selamat sore Bu Sartika. Selamat sore Bu Ance. Ya, selamat sore Bu Sartika. Ya, apa kabarnya sore hari ini? Kabarnya sore hari ini masih dalam keadaan sehat, Bu. Sehat ya, puji Tuhan Ya, ya. Kelihatan gitu dari auranya ya. Berarti semangatnya masih masih bersinar. semangat. Ya. Ya. Oke, oke baik Bu Ance. Apa yang mau kita bicarakan sore hari ini Bu Ance? Oh iya, Bu. Ini ada ada beberapa, Bu, yang menurut saya sih ini sulit sekali saya terapkan atau Hmm, saya tidak tahu ini masalahnya ada di saya atau ada di peserta didik saya gitu. ya, Dalam eh, pembelajaran matematika, Bu. ya. Jadi Bagaimana?
masalahnya itu seringkali siswa ini kita sudah menerangkan atau memberi penjelasan berkali-kali pun, entah pun itu dengan beberapa contoh, kita sudah membuatnya dengan gambar atau media, ada beberapa siswa ini sulit sekali untuk memahami, Bu. Misalnya, misalnya saya itu membawakan tentang pelajaran perkalian. Kalau menurut saya susah sekali. Hanya beberapa siswa saya yang susah untuk saya ajari matematika gitu, Bu. Ya. Saya kadang bingung, kenapa teman yang lain bisa, si teman yang satu ini tidak, gitu, Bu. Oke. Baik ya Bu Ance. Jadi dari perbincangan kita sore hari ini, apa yang Ibu harapkan? Apa yang Ibu harapkan Eh, dari perbincangan kita ini nanti, Bu? yang saya harapkan di akhirnya nanti, Bu, saya dapat solusi atau Iya. saya bisa menemukan ide-ide baru bagaimana atau kiat-kiatnya bagaimana saya harus dapat membangkitkan lagi rasa ingin tahunya siswa ini terkhususnya pelajaran matematika gitu, Bu. Ada rasa kekepoan gitu, Hmm. ingin tahu itu, Bu. Artinya si anak didik itu apa ya? Mereka punya kerinduan ya, punya keingintahuan khususnya di pelajaran MM Pelajaran itu tadi ya. matematika, iya. Mm-mm. Kali-kali ya, perkalian ya Bu yang. Berkalian. Iya. Baik Bu Ance, eh, ini Bu Ance ini kelas berapa ya siswanya? Saya lagi kelas 5, Bu. Kelas 5. Siswanya ada 26 orang. Mhm, mhm. Mm-mm. Dari satu kelas itu ada beberapa orang yang ini yang memang sulit ya di mereka Kalau di pelajaran matematika ini khususnya perkalian. kalau yang sulit sekali, Bu, yang memang sama sekali tidak bisa ya, kalau saya perhatikan itu ada ada tiga orang, Hmm, tapi yang masih sedikit-sedikit bisa, sedikit-sedikit paham itu ada sekitar sekitar 5 orang ada itu, Bu. oh ada ya. Ada sekitar 5 orang. Memang yang lainnya itu belum tentu belum belum begitu paham, belum begitu mantap gitu. Tapi setidaknya bisa mengikuti gitu, Bu. Itu dia. Kira-kira Bu Ance apa ya yang Ibu tahu kira-kira apa yang membuat anak-anak ini tidak bisa paham gitu dengan perkalian? Apa kira-kira yang menyebabkan gitu? Yang menyebabkan ya, Bu ya. Iya. Kalau kalau menurut saya ya, Bu, eh mereka itu belum tahu kalau perkalian ini kan, Bu, identiknya dengan penjumlahan. Iya. Sepertinya mereka ini tidak kurang paham dengan penjumlahan karena pernah saya tes untuk Mhm. penjumlahan pun mereka ini tidak bisa menempatkan posisi bilangan, posisi angka, misalnya satuan, Mhm. puluhan, ribuan gitu, Bu. Iya, iya. Nah, jadi kemudian tidak hafal perkalian. Itu Itu ya. dasarnya mereka itu kurang memang. Itu kalau menurut saya Berarti ya, Bu ya. ya, berarti dasar mereka dalam penjumlahan juga masih belum Penjumlah, ya, ya, perkalian padahal 4 yang dasar itu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pembagian, itu memang dasarnya yang harus diketahui anak didik ya Bu iya. ya. Iya, Mm-mm. karena supaya lancar untuk pemahaman matematika yang lebih sulit lagi nantinya. Benar, Bu. Iya. Baik kalau begitu, apa kira-kira yang pernah mungkin Ibu pikirkan, apa ya namanya, kalaupun si anak tadi itu misalnya eh, matematikanya, ya matematika ada pelajaran matematika khusus perkaliannya itu kurang, kalau dibuat skalanya ya, skala 1 sampai 10, anak-anak itu di skala berapa lah menurut Ibu saat ini? Perbandingannya kah, Bu, atau si anak yang kurang ini tadi, yang memang Si sama anak sekali tidak bisa? si anak yang kurang ini gitu. Yang sama sekali Kira-kira ini. iya, dinilai berapa mereka gitu saat ini? Kalau menurut penilaian saya, Bu, nilainya 3. Gitu ya. Memang rendah. Mm-mm. Iya, iya. Dari nilai ideal yang kita harapkan sebenarnya hanya Jauh. nilai 3 gitu ya, Bu. Iya. Kalau Mm-mm. untuk
selanjutnya nih ya, Ibu mengharapkan nilai anak-anak itu berapa, Bu? Saya mengharapkan setidaknya di atas KKM lah, Bu. Karena kan KKM kami untuk matematika SD itu 65. 60. Setidaknya mereka itu dapat 66 lah. 66 aja atau 67. Nggak usah dulu 70 gitu. Itu yang saya harapkan. Iya, ya. Untuk yang 3 anak tadi ini. Mm-mm. Itu. Nilai 66 itu sudah termasuk eh, baik lah ya. Di atas KKM, melampaui KKM itu, Bu. Setidaknya jangan di bawah gitu. Iya. Uh-uh. Kalau begitu, Bu Ance, kira-kira ada tidak pernah memikirkan bagaimana caranya atau sudah pernah dilakukan bagaimana untuk anak-anak ini supaya bisa mengetahui perkalian ini? Kalau yang sejauh ini, Bu, yang sering saya lakukan di kelas itu, setiap pagi itu perkalian. Mm-mm. Itu nanti perkalian saya buat di dalam kertas. Misalnya kertas ini dilipat, ditulis perkalian 1, baru digulung, masukkan ke kotak, perkalian 2, gitu Bu, sampai perkalian 10. Mm. Nah, kemudian nanti setiap pagi itu siswa setelah selesai berdoa, setelah selesai uh, persepsi, Ya. nah di situ saya melakukan perkalian ini. Jadi saya kocok kotaknya, kemudian saya panggil siswa, tapi tidak semua, Bu. Bisa jadi nanti pagi itu 5 orang, habis istirahat satu pertama 5 orang, mau pulang 5 orang gitu. Jadi harapan saya di situ supaya mereka ini hafal, semakin hafal perkalian. Nah, Hmm. kemudian itu yang sudah pernah saya lakukan. Kemudian saya memberikan setiap siswa ini memberikan kesempatan mengerjakan soal masing-masing ke depan. Perkalian ke bawah itu yang payah mereka, Bu. Iya, iya. Udah saya coba juga ke depan, Mm-mm. tapi tetap aja perkaliannya tidak hafal. Itu. Sudah coba ya, bahkan itu Iya. seperti game dia ya. Kalaupun tadi Heeh. buat kertas-kertasnya dilipat, itu berarti seperti sebuah game sebenarnya ya, dibuat sama anak didik itu supaya mereka bisa lebih paham ya. Paham. Kemudian saya buat kadang juga di akhir pelajaran, Bu, mau pulang, itu saya buat permainan tepuk kali. Jadi Ya. kelompok perempuan lawan kelompok laki-laki, tepuk kali, tuh 2, 3 gitu. Jadi lawannya mengasih ini menunjukkan jari masing-masing, kemudian langsung ditebak. Iya. Siapa yang menang pulang duluan, siapa yang kalah bertahan, dia lawan selanjutnya gitu. Ya. Tapi tetap aja, Bu. Sudah bagus sekali ya sebenarnya ya. Itu yang saya buat. Yang sudah dilakukan Bu Ance sebelumnya ya. Oke, ini yang mau saya tanyakan Bu Ance, kira-kira apa rencana atau aksinya ke depan gitu? Ada tidak yang Ibu pikirkan hal-hal yang berbeda ya, selain dari yang sudah Ibu lakukan gitu, untuk anak didik kita ini bisa memang mereka mencintai gitu, memahami perkalian, karena perkalian itu merupakan dasar ya dalam hal di matematika. Karena mungkin itu juga hal-hal yang mereka harus bisa ketahui sebenarnya. Jadi kira-kira ini apa yang menjadi rencana atau aksi ke depannya yang bisa Ibu pikirkan, Bu? Yang terpikir saat ini, Bu, yang belum pernah saya lakukan dan mungkin kalau saya melakukan itu setidaknya ada sedikit kemajuan. Mungkin kedepannya saya bisa melakukan dengan langsung menampilkan video pembelajaran perkalian. Karena kan kalau kita SD identik dengan masih gambar-gambar. Kalau dari video YouTube kan Bu banyak gitu. Mungkin dengan cara itu nanti bisa semakin meningkatkan ya, setidaknya sedikit meningkat gitu, Bu. Oh gitu ya. Iya. Terus bagaimana Ibu menampilkan videonya gitu? Dengan bantuan mungkin laptop, infocus dan speaker.
Gitu ya. Oke. Kalau begitu Ibu, apakah itu saja yang bisa Ibu boleh pikirkan saat ini? Sepertinya yang masih terlintas itu, Bu. Gitu ya. Iya. Iya. Heeh. Dan adakah ini teman sejawat yang mungkin dia memiliki basic matematika, apakah bisa membantu Ibu nantinya untuk mengerjakan itu? Sepertinya ada, Bu. Oh ada. Ada. Ya, Heeh. rekan Ya, sejawat oh, yang rekan bisa sejawat membantu. ya, yang punya Iya. basic matematika gitu ya Bu ya? Iya, yang memang jurusannya gitu. Oh gitu. Iya. Mm-mm. Iya. Oke. Jadi apa ini Bu yang menjadi kesimpulan pembicaraan kita pada sore hari ini? Gitu. Apa yang Ibu dapatkan? Eh, Apa yang Ibu dapatkan jadinya dan komitmen Ibu untuk mengerjakannya begitu Bu. ya, jadi dari awal pembicaraan kita sepertinya yang dapat saya ambil kesimpulan yaitu em, mencari lagi ide-ide yang kreatif yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa ini terhadap pelajaran matematika. Baik itu melalui video, gambar ataupun suara-suara gitu, Bu. Iya. Lagu Oke. atau lagu-lagu gitu. Ya. Sepertinya itu. Itulah Semoga kesimpulan. semoga bisa dikerjakan ya Bu Ance. Ya, Semangat semoga ya. amin, Bu. Secepatnya. Semangat ya. Oke. Dan semoga nanti bisa terrealisasi dan kita bisa berbincang-bincang kembali bagaimana nanti hasilnya ya buat Ya, anak untuk hasilnya, mereka. iya. Oke. Oke, baiklah Bu Ance, demikian percakapan kita sore hari ini ya. Iya, Bu. Semoga ini bisa membantu ya untuk kita sebagai guru bisa mengembangkan kompetensi kita. Iya, Oke, baik. makasih, Selamat Bu. sore. Selamat sore Bu Ance. Selamat sore, Bu Sartika.